Halo semua, gimana kabar kalian? Pastinya sehat dong. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Anggar Wicaksono Eko Prasetyo sebagai mahasiswa S1 Sistem Informasi dari Telkom University. Dan pada video kali ini aku bakal jelasin nih gimana dan seperti apa sih pengaruh self-management atau kemampuan mengelola diri terhadap prestasi dan kedisiplinan mahasiswa. Oke, yang pertama aku mau jelasin dulu nih tujuan penelitian yang aku lakuin. Yang pertama yaitu memahami apa itu manajemen diri dan bagaimana cara manajemen diri yang baik. Yang kedua, menjelaskan pentingnya manajemen diri dalam mencapai kesuksesan. Yang ketiga, membahas faktor yang mempengaruhi manajemen diri dan kaitannya dengan kehidupan mahasiswa. Dan yang terakhir, memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang telah diteliti terkait dengan manajemen diri pada mahasiswa. Oke, sebelum ke pembahasan, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu self-management? Oke, bakal aku jelasin kali ini. Dalam terminologi pendidikan, psikologi, dan bisnis, self-management itu sendiri merupakan serangkaian metode atau keterampilan dan strategi yang diterapkan oleh individu untuk mengarahkan pencapaian tujuan kehidupan dalam aktivitas yang dilakukan secara efektif. Ada juga nih pengertian self-management menurut para ahli. Pertama ada dari Gee tahun 1996. Self-management merupakan kondisi di mana setelah individu menetapkan tujuan hidup bagi dirinya sendiri, mereka perlu mengelola dan mengatur diri mereka dengan baik untuk mencapai tujuan atau target hidup tersebut. Yang kedua, dari Prijo Saksono, self-management sendiri adalah keterampilan individu untuk mengenali dan mengendalikan dirinya sendiri sehingga ia dapat mengelola orang lain dan sumber daya lainnya untuk mengatur dan menciptakan realitas yang sesuai dengan visi dan misi hidup individu tersebut. Dan yang terakhir ada dari Frein dan Geringer. Self-management berarti individu yang mampu mengelola diri dengan baik melalui self-management yang efektif akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tadi yang pertama itu ada Gee juga menjelaskan ada 4 aspek self-management. Yang pertama ada pendorong diri atau bahasa kerennya itu self-motivation. Yang kedua ada penyusunan diri atau self-organization. Yang ketiga ada pengendalian diri atau self-control. Dan yang terakhir ada pengembangan diri atau self-development. Selain aspek tersebut, ada juga loh beberapa faktor yang mempengaruhi self-management. Apa saja sih itu? Yang pertama ada faktor lingkungan, ada faktor kesehatan, aktivitas, keterampilan, identitas diri, sosial, dan ekonomi. Nah, berdasarkan faktor-faktor tadi, teman-teman tahu nggak gimana sih hubungannya dengan kualitas self-management pada mahasiswa? Untuk mengetahui hal tersebut, aku udah lakuin riset ke beberapa mahasiswa dengan menyebar kuesioner tentang hal-hal yang mempengaruhi self-management pada masing-masing mahasiswa. Mau tahu hasilnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Langsung ke pertanyaan pertama. Dari skala 1, sangat tidak membantu sampai sangat terbantu dengan nilai 5, mayoritas mahasiswa memberikan jawaban 4 dan 5, sangat terbantu, dengan total 14 orang atau 93% dari total responden. Hal ini tentunya berkaitan dengan faktor lingkungan ya teman-teman. Contohnya, fasilitas yang tersedia di lingkungan belajar dapat membantu mahasiswa dalam memperoleh akses dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan akademik mereka. Selain itu, fasilitas yang memadai juga dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengelola waktu dan tugas mereka dengan lebih efektif. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mayoritas mahasiswa memberikan jawaban 4 dan 5, sangat sering, dengan total 9 orang atau 60% dari total responden. Sedangkan sisanya memberikan jawaban 2 dan 3, tidak terlalu sering. Sepertinya banyak teman-teman di sini yang suka begadang ya. Padahal begadang itu nggak baik loh teman-teman. Selain nggak sehat, kurang tidur dan pola tidur yang tidak teratur dapat mempengaruhi konsentrasi dan fokus belajar mahasiswa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja akademik mereka. Yuk mulai sekarang, mulai pola hidup sehat. Untuk pertanyaan ketiga, mayoritas mahasiswa memberikan jawaban 1-3, sangat jarang atau sedikit, dengan total 11 orang atau 73,33% dari total responden. Dan terdapat 1 orang yang memberikan jawaban 5 atau sangat sering. Nah, ini penting nih buat teman-teman yang jadwal aktivitasnya padat. Penting bagi mahasiswa untuk memperhatikan keseimbangan antara kegiatan akademik dan kegiatan di luar kelas, serta memprioritaskan tugas yang paling penting agar dapat mengelola waktu mereka dengan lebih efektif. Pertanyaan keempat, mayoritas mahasiswa memberikan jawaban 4 dan 5, sangat sering, dengan total 12 orang atau 80% dari total responden. Namun, sisanya masih jarang menggunakan alat bantu untuk membantu mengelola setiap kegiatan yang ada.
Di sini, keterampilan mahasiswa dalam memprioritaskan tugas juga dapat mempengaruhi penggunaan teknologi atau alat bantu dalam mengelola jadwal dan tugas akademik mereka. Mahasiswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik mungkin lebih mampu mengatur waktu dan tugas mereka dengan lebih efektif, termasuk dalam penggunaan teknologi atau alat bantu. Pertanyaan kelima, mayoritas mahasiswa memberikan jawaban 4 dan 5, sangat jelas, dengan total 10 orang atau 66,67% dari total responden. Namun, masih terdapat sejumlah mahasiswa yang belum memiliki tujuan dan harapan yang jelas dan dalam pendidikan mereka, dengan 2 orang yang memberikan jawaban 2 belum jelas. Buat teman-teman yang masih bingung, wah kedepannya aku mau jadi apa sih? Aku mau ngapain sih? Yuk dipikirin matang-matang mulai dari sekarang. Mahasiswa yang memiliki tujuan dan harapan yang jelas mungkin lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan akademik mereka, dan lebih mampu mengatasi tantangan dan hambatan dalam proses belajar. Untuk pertanyaan ke-6, mayoritas mahasiswa memberikan jawaban 4 dan 5, sering dan sangat sering, dengan total 13 orang atau 86,67% dari total responden. Hanya sedikit mahasiswa yang merasa kurang terbantu dengan adanya dukungan sosial, dengan 2 orang yang memberikan jawaban 3 kadang-kadang. Dari sini kita bisa tahu nih, dukungan sosial juga berdampak penting terhadap self management mahasiswa. Mahasiswa yang merasa didukung oleh teman, keluarga, atau mentor akademik mereka mungkin lebih termotivasi dan memiliki rasa percaya diri yang lebih dalam menghadapi tantangan akademik dan dapat dengan percaya diri menatap kehidupannya. Lanjut ke pertanyaan terakhir, sebagian besar responden 7 orang atau 47% merasa jarang atau tidak terlalu sering terganggu oleh masalah keuangan. Namun, terdapat sejumlah responden 5 orang atau 33% yang merasa cukup sering atau sangat sering terganggu oleh masalah keuangan tersebut. Di sini kita bisa tahu bahwa faktor ekonomi ini dapat mempengaruhi mahasiswa dalam berbagai cara. Salah satunya yaitu pengaturan waktu yang sulit. Mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi mungkin perlu bekerja paruh waktu atau bahkan penuh waktu untuk membiayai kuliah dan hidup sehari-hari. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi pengaturan waktu mereka untuk tugas-tugas akademik, studi mandiri, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, jadi buat kalian yang kuliah sambil bekerja, yuk semangat! Tanggung jawab kalian besar dan kalian harus pintar-pintar memanage waktu. Oke, jadi berdasarkan semua data yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor kesehatan dan ekonomi menjadi permasalahan utama yang mempengaruhi self-management pada mahasiswa. Kurang tidur dan pola tidur yang tidak teratur dapat mempengaruhi konsentrasi dan fokus belajar mahasiswa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja akademik mereka. Selain itu, masalah keuangan juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang pada akhirnya mempengaruhi mental dan berujung mengganggu kualitas self-management pada mahasiswa. Namun, di samping semua itu, melihat dari faktor yang lainnya, banyak membawa pengaruh positif pada kualitas self-management mahasiswa, seperti kondisi lingkungan dan sosial yang mendukung, motivasi yang jelas, serta fasilitas yang memadai. Oke, berikut merupakan beberapa solusi yang dapat membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah self-management mereka. Yang pertama adalah meningkatkan fasilitas pendukung belajar dan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat, seperti tidur cukup, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Yang ketiga, mulai untuk belajar memprioritaskan suatu aktivitas yang penting dan meningkatkan kemampuan pengelolaan waktu. Yang keempat, menyediakan pelatihan dan bimbingan yang berkaitan dengan keterampilan self-management kepada mahasiswa. Yang kelima, menyediakan dukungan konseling. Dukungan konseling ini dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi identitas diri mereka. Yang keenam, memperbanyak interaksi sosial yang positif. Interaksi sosial yang positif ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan meraih prestasi yang lebih baik. Dan yang terakhir, memberikan dukungan finansial kepada siswa yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti beasiswa atau bantuan finansial lainnya. Oke, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat membantu dan sampai jumpa.